Halo teman-teman, kalian tahu kan tim mana yang menjadi underdog di Piala Asia kemarin? Ya udah jelas dong, tim debutan Piala Asia dengan materi pemain termuda. Siapa lagi kalau bukan timnas kita tercinta, timnas Indonesia. Kenapa dikatakan tim underdog? Dan kok bisa sih? Itu karena Garuda yang sudah lama tertidur kini mulai bangun, di mana banyak sekali perubahan yang mencolok, terutama setelah kehadiran para pemain diaspora. Itulah alasan kenapa timnas era Sinteyong begitu mengerikan. Mau siapapun lawan yang dihadapi, kita mah santai aja. Dari Vietnam sampai Korea Selatan, lo jual, gue beli. Nah, dari situ muncul kabar buruk bagi para lawan-lawan yang akan menghadapi timnas Indonesia. Tak hanya takut, bahkan belum bermain aja udah nyerah duluan. Dan untuk itu, inilah cerita dari tim Filipina yang gak pede menghadapi timnas asuhan Sinteyong. Seperti kita tahu, PSSI di era Erick Thohir memulai kampanyenya dengan cara mencari bakat keturunan dari seluruh penjuru dunia. Di mana hasilnya, PSSI dan juga Sinteyong berhasil membuat skuad Indonesia makin berkembang pesat dari hari ke hari. Setelah memulai proyek pemain keturunan dengan mendatangkan Elkan Bagot, satu persatu semakin banyak pemain keturunan yang menghiasi si kadu timnas Indonesia. Seperti Jordi Amat, Shiny Patinama, Shady Walsh, Strike, Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan, Tom Hee, Ragnar, hingga yang terbaru adalah Kelvin Verdong dan Jens Reven. Itu semua dilakukan bukan semata-mata ingin mencari yang instan, tapi semua itu membantu perkembangan sepak bola di tubuh timnas Indonesia. Jadi, kehadiran para pemain keturunan ini terbukti sukses mengangkat performa timnas. Kita tentu bisa melihat apa yang sudah ditujukan para pemain tersebut di laga sebelumnya. Dari bagaimana Tom Hee hingga Jaitses memberikan contoh bagaimana bermain dengan tenang dan bermain sebagai tim. Cara membuka ruang seperti strike dan passing elegan seperti Justin Hubner dan juga Nathan Choaon. Lihatlah bagaimana Tom Hee memainkan lini tengah dengan apik di laga kontra Tanzania. Atau bagaimana Jaitses dengan tenang menipu pemain Vietnam di laga bulan Maret. Hingga permainan cepat dengan mengandalkan umpan 1-2 dari kaki ke kaki yang terorganisir untuk menciptakan gol. Seperti gol ke gawang Yordania hingga gol Ragnar ke gawang Vietnam. Prestasi-prestasi timnas di kancah internasional juga termasuk baik, mulai dari membawa timnas lolos ke 16 besar Piala Asia. Terus gokilnya lagi, timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia Senior dengan skuad termuda di turnamen. Tak hanya itu, di ajang Piala Asia U23 prestasi lebih gila juga kembali timnas Indonesia raih ketika tim Garuda berhasil menembus semifinal atau 4 besar Piala Asia dengan mengalahkan tim-tim raksasa Asia seperti Yordania, Australia, hingga Korea Selatan, yang merupakan negara asal dari pelatih timnas Indonesia, Coach Shin. Filipina, kami tidak bertujuan untuk menang sekarang. Jelang laga kontra Vietnam dan timnas Indonesia, pelatih Filipina sepertinya menyadari betapa jumlah kualitas timnas mereka saat ini, meski sudah mendatangkan cukup banyak pemain keturunan. Pelatih Filipina tak yakin jika timnya bisa menyaingi rival mereka saat ini di grup F. Apalagi timnas Indonesia yang dinilai mengalami perubahan signifikan semenjak kedatangan deretan pemain keturunan yang berkompetisi di Eropa. Dalam interview terbarunya, ia mengatakan, "Kami tahu pertandingan akan sulit dan saya tidak akan mengatakan kami akan menang. Tujuan saya bukanlah untuk menang besok. Tujuan saya adalah membangun warisan bagi sepak bola Filipina dalam 5 hingga 7 tahun ke depan. Kami ingin berkompetisi di Piala Asia 2027 dan mengincar Piala Dunia 2030, ucap Tom Saintfiet, sumber Super Bowl ID. Meskipun sudah mendatangkan deretan pemain keturunan anyar, namun kita bisa mengatakan jika pemain keturunan Filipina ini memang masih kalah kualitas dibandingkan dengan deretan pemain keturunan Indonesia.
Tercatat ada 8 pemain keturunan anyar timnas Filipina, seperti Anthony Martinez, merupakan bek kiri andalan tim Major League Soccer St. Louis City. Kemudian ada Zico Bailey, juga merupakan pemain andalan di timnya New Mexico United, yang berlaga di kasta kedua Amerika Serikat. Ada juga Adrian Ogelvik, ia merupakan bek tengah yang kini bermain di kasta kedua Liga Norwegia bersama Levanger. Selain itu ada juga Seinfeld, sama masih main di Divisi 2 Liga Norwegia. Selanjutnya Bjørn Martin Christensen, striker tengah yang menjadi andalan di klub kasta kedua Liga Norwegia Eilesen. Hingga Dylan Demonik, Johannes Selvern, dan Rafael Obermeier. Potensi timnas Indonesia terpeleset. Saat ini sendiri timnas Indonesia masih menjadi runner-up di grup F, di mana Indonesia berada di peringkat 2 di bawah Irak yang berada di peringkat pertama. Indonesia hanya butuh 3 poin dari 2 laga yang akan mereka mainkan, yang dimana artinya timnas Indonesia harus bisa menang, entah itu melawan Irak ataupun melawan Filipina. Namun dari posisi yang timnas tempati sekarang, sangat kecil kemungkinan bahwa timnas akan terpeleset. Karena tinggal selangkah lagi bagi tim dari Sintayong untuk melaju ke babak selanjutnya dan kesempatan itu terbuka lebar. Apalagi dengan tambahan pemain seperti Kelvin Verdonk dan juga Jay Ises yang akan menjadi kejutan bagi tim Irak dan Filipina. Nampaknya semuanya akan berjalan sesuai rencana awal Opa Shin. Laga kontra Filipina sendiri akan dimainkan pada hari Selasa 11 Juni mendatang, tepatnya setelah Indonesia berlaga melawan timnas Irak. Ya, kita nantikan saja bagaimana perjalanan timnas ke depannya, karena yang kita tahu, Filipina adalah lawan yang paling realistis yang bisa kita tumbangkan. Untuk itu, mari bersama-sama dukung tim Garuda agar mereka terbang semakin tinggi dan meraih apa yang selama ini kita nanti-nantikan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.